Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang studi Islam dan media. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana studi Islam dan manuskrip, kemudian perkembangannya dari sejarah lisan ke transisi ya dari lisan ke tulisan, kemudian ke tulisan tangan nanti ke cetak dan nanti ke tulisan digital. Nah, kajian Islam ya, studi Islam itu tersebar dalam berbagai media yang ada ya sesuai dengan zamannya. Jadi kalau zaman dulu ya tidak ada namanya kitab-kitab PDF, tidak ada e-book ya. Kalau sekarang juga sama, manuskrip kan juga tidak lagi zamannya, semua sudah serba diketik. Nah, pada zamannya Kanjeng Nabi ini media itu ya media lisan ya, penyampaian Al-Quran, hadis, sejarah, sahabat ulama dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti setelah berkembangnya kerajaan ya menyesuaikan dengan administrasi yang dibutuhkan karena kerajaan ini kan butuh administrasi, hukum, catatan-catatan sehingga nanti media tulisan menjadi berkembang. Nah, kemudian ini muncullah mushaf Al-Qur'an ya, walaupun ini muncul sejak zamannya Sayyidina Utsman ya, kemudian nanti kitab hadis, kitab fikih dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu juga media-media yang digunakan untuk menulis seperti tinta dan kertas ini juga sudah banyak tersedia. Oleh karena itu, media ini, tulisan ini kemudian nanti berkembang pada zaman kerajaan. Nah, setelah dalam waktu yang lama ya sampai ditemukannya media cetak, maka kitab-kitab ya maupun Al-Quran tidak lagi ditulis dengan tulisan tangan tapi melalui media cetak ya, diketik melalui percetakan. Nah, diterbitkan antara lain di Maktabah Bulak Mesir, kemudian Isa al-Babi al-Halabi Mesir, Maktabah Tairatul Ma'arif al-Islamiyah di India, kemudian Darul Fikr di Beirut, dari Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Timur Tengah ya, kalau di Indonesia nanti ada banyak penerbit ya, baik penerbit yang lama-lama seperti kitab-kitab yang diterbitkan oleh Karya Toha Putra, Al-Alawiyah, kemudian kitab yang ada di toko-toko di percetakan di Surabaya itu juga sangat banyak. Nah, kemudian nanti ada media digital offline seperti Maktabah Syamilah ini memuat ribuan kitab yang dalam bentuk software ya, khususnya untuk Windows. Nah, ini nanti bisa menggunakan Maktabah Syamilah. Kemudian Jami'ul Kalim ini juga basisnya Windows, kemudian Al-Marja ya, kitab software Al-Marja dan lain sebagainya. Nah, kalau Syamilah sekarang di Android sudah ada, namun di iOS di iPhone ini belum ada. Nah, kemudian ada media digital online. Nah, Maktabah Syamilah ini kalau pengguna iPhone atau iOS atau Linux ya, nanti bisa akses di Maktabah Syamilah online ya. Ini nanti banyak sekali kitab-kitab yang ada di sana. Kemudian Wakfiyah ya, wakfiyah.net ini juga nanti bisa diakses. Kemudian kitab-kitab dalam bentuk ya PDF yang online maupun ya bisa dibaca online maupun di download, kemudian dokumen dan lain sebagainya ya, kemudian forum-forum diskusi seperti multaqo ahli hadis, multaqo ahli tafsir, multaqo ahli fikih dan lain sebagainya itu banyak dijumpai. Ya, kalau di Indonesia seperti Kaskus ya, forum berbagi. Nah, kalau di sana ada khusus untuk multaqo ya, forum ahli kajian-kajian hadis maupun tafsir banyak sekali bisa diakses. Nah, kemudian setelah munculnya media sosial ya, ini banyak kajian-kajian yang mengarah ke sana ya, karena semua orang
bisa menyampaikan pendapatnya, bisa ngaji, bisa berbagi, ya. Kemudian nanti kita bisa menemukan banyak tokoh-tokoh, ya, ataupun ulama ataupun para sarjana, ya, akademisi yang mengkaji tentang Islam di Facebook, di Twitter, ya, di Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Nah, media-media ini nanti sangat cepat ya untuk mengetahui bagaimana kajian-kajian Islam, ya, kajian keislaman, baik nanti berupa kajian-kajian yang monolog, ya, penyampaian yang satu arah atau dialog atau tanya jawab, dan itu nanti bisa dijawab langsung oleh yang memiliki akun itu atau pengelola akun itu. Nah, ini jadi media sosial, ya, itu berperan sangat penting untuk menyebarkan kajian-kajian keislaman, ya, entah itu kajian yang liberal, kajian yang moderat ataupun kajian yang radikal, semuanya ada di sana, ya. Jadi ya itu tergantung dari pemilik masing-masing akun dan juga pemilik atau pembaca, ya, yang mempunyai akun masing-masing di media sosial. Nah, beragamnya media yang ada, ya, jadi tidak hanya media tulisan tangan seperti dulu, ya, atau media lisan zamannya Nabi dan zaman kerajaan dulu. Nah, ini semakin banyak kan zaman sekarang, kan semakin menambah banyaknya studi Islam, ya. Jadi harusnya semakin berkembang, ya, secara teoritis seperti itu. Namun yang terjadi memang, ya, kadang akhirnya hanya pengulangan-pengulangan ataupun terkadang, ya, itu tidak produktif, ya, seperti, ya, tweet war itu di Twitter, ya, itu juga itu tidak begitu efektif, ya. Jadi hanya, ya, tidak digunakan untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi untuk mencari pembenaran atau pengaruh bagi pemilik masing-masing. Apalagi, ya, kan tidak mencerminkan, ya, siapa yang mempunyai akun itu, kan tidak perlu tahu kan siapa yang pemilik akun, siapa yang menulis, siapa, ya, pokoknya penting kalau tidak sesuai, ya dihabisi, kan, seperti itu. Walaupun itu nanti, ya, terjadi, ya, banyak sekali kasus-kasus ulama-ulama, ya, seperti kemarin, ya, tahun kemarin apa, ya, itu Gusmus misalnya dihina, ya, itu. Jadi, nah, itu semakin banyak tapi juga semakin banyak tantangannya, ya, banyak rimba-rimba yang kita tidak tahu arahnya kemana. Kemudian kajian tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kalau dulu itu harus datang ke pengajian, harus mondok, harus, ya, membawa kitab, maknani dan lain sebagainya. Tapi sekarang, ya, lewat Facebook misalnya kajian Ihya Ulumuddin, ya, oleh Ulil Absar Abdallah, ya, atau Fasilut Tafriqoh, ya, kemudian kajian Ihya tematik itu di akunnya Ulil Absar itu, ya, tidak terbatas, ya, bisa live streaming ketika Ulil Absar ngaji, atau ketika sudah selesai pun kita bisa menonton, ya, baik secara langsung atau kita download, kita unduh, baru kita dengarkan. Nah, bisa diakses kapan dan di mana saja, ya. Kita tidak harus ketemu, ya, sama pengasuh ngajinya, pengasuh pondoknya, dan bisa diputar kembali dan bisa disebarkan ke banyak orang. Kalau yang tidak tahu, ya, dikasih tahu. Nah, itu. Nah, tapi, ya, kalau nggak mau dikasih tahu, ya, nggak usah dipaksa untuk menonton, ya. Itu kan pilihan masing-masing. Ya, kita boleh upload, ya, oh, ini ada ngaji ini, tapi memaksa orang lain itu yang tidak benar. Nah, kemudian pertukaran informasi, diskusi, ya, pengetahuan, karya, ya, buku termasuk dan lain sebagainya menjadi lebih cepat daripada masa-masa sebelum ada media sosial atau ada internet. Kalau dulu untuk baca kitab kan, ya, kalau nggak punya duit, ya, ke toko kitab, ya, baca dikit-dikit, ya. Nah, kalau sekarang kan nggak, ya, nggak punya uang pun nggak apa-apa, penting punya kuota, ya, tidak harus beli, bisa
tethering punya teman atau ke kampus pakai wifi, kemudian download kitabnya, kemudian baca. Ya memang untuk membaca online atau untuk membaca file kitab itu ya memang tidak senyaman seasik membaca buku, tapi itu lebih banyak membantu ya daripada tidak ngapa-ngapain. Ya jadi daripada malas ke perpus ya sudah buka buka bukunya ya. Kemudian harus pintar untuk memilih informasi dan kajian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta ruang sosial budaya di Indonesia. Nah, itu. Jadi untuk kajian-kajian ya jangan kajian-kajian yang radikal ya. Jangan kajian-kajian yang memicu disintegrasi atau memecah belah persatuan bangsa dan negara. Ya, kalau ngaji terbatas ya mau mengkafir-kafirkan nggak masalah, tapi kalau terbuka ya ketemu sama orang apakah yang non muslim ya nanti menganggap dirinya paling benar, yang agama lain salah, nah ini nanti yang bermasalah ya, karena untuk menghormati orang lain pun ini kan ajaran ajaran Islam ya, bukan hanya ajaran yang ada di Indonesia atau di Nusantara, tapi ini bagian inti dari ajarannya Kanjeng Nabi ya. Jadi tidak usah mengaku paling benar ya, tidak usah menyalahkan orang lain ya, ini harus tahu ya. Ya, pokoknya kalau ada kajian-kajian ya studi Islam yang itu memecah belah, yang provokatif, nah itu berarti kajian yang tidak benar ya, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta ruang sosial budaya di Indonesia. Nah, kecuali kalau punya negara sendiri ya nggak masalah ya. Oleh karena itu ya peran atau guru pembimbing atau pembimbing ya dan dasar pengetahuan dalam studi Islam yang uh, dimiliki harus kuat ya dan mapan. Jadi untuk ya akidahnya, untuk ibadahnya ya, untuk ngajinya itu harus sudah mapan ya sebelum berselancar di dunia digital yang tak terbatas. Nah, kalau nggak tahu ya nanti sedikit-sedikit akan menyalahkan. Loh, ini kok ada bacaan Quran berbeda ya. Ini kok ada wadduhe walali idza sajir. Ini salah. Nah, karena ya tidak kuat kajiannya karena dia nggak tahu kiroah yang ada itu tidak hanya satu ya, hanya Hafiz an Asim ya, kemudian ada ini kok ada fa titik di atas, fa titik di bawah, ini berarti Quran ini sesat. Oh, dia nggak tahu tipe penulisan yang ada di mushaf-mushaf tertentu ya, kiroah tertentu, yaitu di mana fa titik atas itu qaf, kalau fa titik bawah itu adalah fa. Nah itu yang nanti ya itu lagi-lagi harus tahu ya tipe-tipe tulisan sebagaimana kita bahas sebelumnya di manuskrip dan studi Islam ya. Kemudian ya tidak kagetan ya ketika di berselancar atau ketika mencari informasi atau mengkaji tentang Islam di media-media sosial. Nggak usah terkejut ya. Maka peneliti-peneliti itu biasanya kalau menemukan akun-akun tertentu misalnya yang radikal, misalnya mendukung isu-isu tertentu, nah, itu nggak usah kaget karena ya namanya peneliti ya boleh boleh punya pandangan tersendiri, tapi kalau meneliti ya harus objektif ya, tidak boleh kemudian dia masuk untuk wah seperti ini berarti ini salah, ini harus menurut penelitian saya harus ya. Kalau mau meneliti ya tujuannya seperti apa kan, nanti kan ada tujuan, ada maksud ya, ada rumusan masalahnya seperti apa. Jadi kalau cukup untuk kalau hanya untuk menghina ataupun untuk memasalahkan atau untuk perang ya cukup jadi buzzer ya, nggak usah jadi peneliti ya. Jadi kalau peneliti nanti ya itu kita harus bisa memilih-milih ya tema, kemudian memetakan masalah-masalah atau diskusi atau trending topik yang ada itu seperti apa. Nah baru nanti kita ya kaji ya, kalau kita teliti dengan kaidah yang ada ya. Nah, kalau hanya untuk menyalahkan ya tadi ya nggak usah meneliti, cukup jadi buzzer ya, atau jadi ikut ke Twitter nanti ya itu sudah cukup. Nah
kajian apa Islam ya, dan apa yang ada di media ini nanti eh, akan banyak mempengaruhi bagi mereka yang ini masih awam ya, karena mereka sangat mudah untuk diomong-ambingkan. Oleh karena itu ya, kajian-kajian atau apa penelitian studi tentang keislaman itu ya memang harusnya terarah ya, ada pembimbingnya, ada supervisornya ya, ada mursyidnya, sehingga nanti tidak salah ya, tidak apa terombang-ambing ke sana dan ke sini sehingga nanti menjadi bingung. Nah, kalau bingung kan akhirnya kadang skeptis ya, apatis, sehingga tidak lagi mau mengkaji tentang keislaman. Mungkin itu tentang studi Islam dan media yang kita bahas pada kali ini. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.